Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rosa di Banjarnegara. Mbak Rosa menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Jadi kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 94. Nah, bapaknya Mbak Rosa ini sekarang tinggal di daerah yang lumayan perkotaan ya. Tapi aslinya, kampung aslinya itu benar-benar kampung yang masih lumayan cukup pedalaman. Aksesnya itu susah. Bahkan di tahun segitu, di tahun 94, gak ada satupun tetangga atau warga kampung tersebut yang punya mobil. Bener-bener motor pun hampir nggak ada gitu ya. Bener-bener orang itu mengandalkan ya jalan kaki, kemana-mana itu jalan kaki. Pakai sepeda pun agak susah karena memang konturnya itu juga naik turun gitu ya. Nah, itu di tahun 94 tersebut pernah ada satu kejadian. Sebelumnya itu juga pernah beberapa kali. Nah, ini di tahun 94 itu ceritanya ada salah satu warga yang mau melahirkan dan biasanya itu cukup ditangani oleh dukun bayi setempat kampung tersebut, semuanya beres. Tapi ini si perempuan ini yang mau melahirkan ini, beliau ini dia itu udah gampangannya udah teriak-teriak, udah kesakitan sekitar ya hampir 2 hari, tapi bayinya itu nggak kunjung keluar. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah. Dari pihak dukun bayinya pun seperti itu. Udah menyarankan ini udah dibawa turun aja, dibawa ke rumah sakit atau puskesmas di bawah sana gitu ya. Itu udah menyarankan seperti itu. Cuman dari pihak keluarga awalnya, ya Mbah itu dicoba di ini lagi, barangkali bisa. Karena apa, memang sudah kebayang kalau harus turun menuju ke sarana kesehatan terdekat di situ, ya itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam dengan cara berjalan kaki, membawa orang yang sedang mau melahirkan. Soalnya apa, beberapa tahun sebelumnya itu juga pernah kayak gitu. Nah, sementara ini ya pasti akan hal-hal seperti ini bawa turun gitu, pasti akan memberatkan atau gimana ya. Nah, setelah dirembuk-rembuk gitu kan akhirnya, karena ada masukan juga dari warga yang lain, udah yuk kita bawa turun aja, yuk kita gotong bareng-bareng, ayo kita bawa turun semuanya. Akhirnya pihak keluarga pun mengiyakan, dan yang mau melahirkan juga ya wis lah gitu, daripada aku di sini juga kayak begini nggak bisa lahir. Akhirnya apa, mereka pun siap-siap mau pergi ke bawah sana. Cuman waktu itu mereka itu udah sore, udah sekitar jam 3 sore. Ini jadi pertimbangan juga nih. Ini kalau misal sampai bawah, kemungkinan bisa ya jam 9, jam 10 malam katanya begitu. Udah ndak apa-apa. Ayo, siapa yang mau ikut. Nah, saat itu memang ada bukan keanehan juga sih. Ikutnya apa ya? Nggak biasanya. Karena apa? Kalau sebelum-sebelumnya saat ada orang mau melahirkan dan butuh turun ke bawah, warga itu antusias. Ya mungkin warga nganggep, sekalian jalan-jalan, sekalian hiburan gitu. Aku bisa ke kota sana, kami bisa ke kota. Mikirnya tuh kayak gitu. Jadi warga itu antusias pada ikut. Nah, kali ini tuh enggak. Warga itu kayak, ayo siapa yang mau ikut. Dari berapa puluh warga, cuma ada 8 orang yang mau ikut. Bener-bener sedikit gitu. Biasanya tuh sampai 20 sampai 30 orang itu pada nganterin. Ini cuma 8 orang. Waduh, 8 orang ya, berarti bener-bener nanti nanduknya itu gantian 2 itu. Gimana ya? Yaudah, yuk berangkat yuk. Nah, salah satunya itu bapaknya Mbak Rosa. Yang kirim cerita ini Mbak Rosa ya. Salah satunya itu bapaknya Mbak Rosa itu ikut di situ. Ya udah, akhirnya apa? Sore itu sekitar jam 3:30 mereka pun mulai berangkat, dibekalin sama
warga meskipun nggak ikut ya, tapi mereka tuh ngasih bekal entah buah-buahan, entah tempe, entah apapun itu gitu ya, makanan, dan itu dikasih bekal ke orang-orang tersebut. Jam 4 mereka pun jalan dari atas. Ya, dengan susah payah, yang hamil itu juga mengeluh beberapa kali, aduh sakit-sakit. Saat mengeluh tersebut, rombongan pun berhenti gitu ya, bergantian selama beberapa menit sekali buat ngangkat itu, karena ya berat ya, buat ngangkat itu bergantian. Nah oh iya, tadi kan 8 orang. Saat mau berangkat, tiba-tiba baru jarak sekitar 100 meter, ini ada 2 orang warga lagi itu yang gabung. Mas, aku melu mas, aku ikut mas, ya wis ayo. Jadi 12 orang, lumayan lah. Perjalanan pun dimulai menyusuri hutan ya, menyusuri keluar dari kampung tersebut pelan-pelan karena dataran tinggi ya. Dan hari pun mulai gelap. Singkat cerita, hari mulai gelap, mereka itu sudah bawa senter gitu ya, untuk ini udah persiapan karena bakal melalui malam juga. Nah akhirnya apa? Turunlah ke situ, termasuk si suami si ibu juga ikut ya di situ ya pastinya. Ini turun ke bawah, perjalanan dimulai. Nah sekitar jam 7 malam, karena saat malam hari perjalanan pun jadi banyak tertunda, banyak berhentinya, karena bukan berhenti, kecepatannya itu agak diturunkan karena gelap gitu kan. Jalanan juga nggak sebagus kayak sekarang. Jalanan dulu itu masih belum kena aspal, masih jalanan tanah kayak gitu lah. Mesti pelan-pelan banget, apalagi bawa orang hamil. Nah sekitar jam 7 malam, rombongan itu sebelumnya jam 6 mereka tuh berhenti ya. Mereka berhenti makan dulu sambil sholat, yang mau sholat kayak gitu. Nah jam 6 itu dilanjut lagi sampai akhirnya jam 7 mereka pun kembali istirahat. Yuk kita kembali istirahat, soalnya apa? Yang ditandu itu juga, yang lagi hamil itu juga perutnya itu sakit katanya. Jadi ya mau nggak mau berhenti kan. Akhirnya mereka pun berhenti di sana, di area yang masih hutan gitu ya. Mereka berhenti di situ. Gelap, pastinya gelap, dan mereka pun buat hemat ini ya, buat hemat baterai senter, mereka itu nyalain api unggun kecil di dekat yang mau melahirkan. Nah saat duduk kayak gitu, yang mau melahirkan ya alhamdulillahnya itu mulai tenang, udah nggak merasa sakit lagi. Tapi ini mereka lagi pada istirahat, lagi pada minum, lagi pada makan. Mereka itu mulai melihat. Pertama yang hamil yang melihat, itu apa ya? Nanya begitu sama warga yang ada di sini. Jadi mereka itu melihat ada titik-titik api. Titik-titik api jumlahnya itu awalnya 2. Terus bertambah jadi 3, jadi 5 gitu. Nambah lagi jadi 8. Loh kok banyak? Akhirnya warga yang ada di situ kan juga memperhatikan. Mereka itu dikelilingi lampu-lampu, lampu-lampu cahaya-cahaya tersebut. Dan akhirnya apa? Api unggunnya itu dimatikan. Waduh, matiin api unggunnya, matiin sama warga. Senter pun nggak dinyalain, dan warga itu mulai merapat ke yang lagi hamil tersebut. Mbak, sampean ndak apa-apa mbak, katanya. Ndak apa-apa, aku ndak apa-apa. Mbak sabar sebentar ya mbak ya. Iya, itu apa ya kata situ. Nggak tahu mbak, nggak tahu, kami belum tahu, udah sabar dulu. Ini warga pun udah mulai ketakutan, termasuk bapaknya Mbak Rosa itu juga. Waduh ini apa ya, kok banyak banget. Itu benar-benar dikelilingi cahaya kecil-kecil, mirip kayak obor gitu ya. Nah lebih mirip kayak obor, jumlahnya itu puluhan, banyak banget waktu itu. Dan cahaya itu tuh bergerak, kayak bergerak muterin mereka. Yang di sebelah sana jalan ke kiri, yang di belakang itu jalan ya sama ke kiri juga kayak gitu. Itu muter begini. Kok kita diputerin seperti ini, kok kita diputerin sama cahaya-cahaya lampu kayak gini gitu. Itu sebenarnya apa? Nah akhirnya apa? Mulai panik kan bapak-bapak tersebut. Ini nggak ada ibu-ibu lain yang ikut. Bener-bener ibu ini yang mau melahirkan itu sendirian. Ibu-ibunya tuh pada nggak mau. Kalau ada orang tuanya dari si ibu yang melahirkan tadinya mau ikut, tapi karena udah sepuh,
takutnya malah merepotkan, ya ditolak gitu kan. Udahlah nggak usah, mending akhirnya nggak ikut. Mereka mulai takut dan tiba-tiba angin itu berhembus. Begitu angin berhembus, semua lampu, semua cahaya tadi itu padam serempak. Mati semua, benar-benar mati. Itu kan gelap gulita kan. Nah, saat gelap gulita itu baru ayo yuk kita jalan, yuk kita jalan lagi, kita jalan lagi. Sepertinya kita tidak boleh istirahat di sini lama-lama gitu. Yuk kita jalan lagi, kita jalan. Akhirnya pada bangun, ditandu ulang, melanjutkan perjalananlah mereka yang tadi. Lanjut ke sana, ya di perjalanan itu mereka itu kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu apa ya sebenarnya tadi ya, kayak itu udah tahu mas, udahlah ndak usah diomongin yang seperti itu. Iya cuman kok aneh kayak gitu kan. Alah wis mas, itu paling penjaga hutan katanya, begitu ada yang bilang. Itu paling penjaga hutannya, jaga wanaknya katanya. Iya kali ya. Ya udah yuk. Nah, lagi mulai buru-buru tersebut, si yang hamil ini tiba-tiba teriak-teriak, aduh sakit ini kayak, ya panik semua kan bapak, waduh ini kan masih lama, mungkin sekitar 2 jam lagi baru sampai. Aduh beneran ini, aduh kenapa sakit itu udah kayak gitu, udah teriak-teriak, panik kan. Tiba-tiba warga di situ menyadari di sekitaran mereka itu terang. Ini kan mereka lewatin jalan ya. Nah, di samping kanan kiri itu kan ada pohon-pohon hutan. Ini cahaya-cahaya yang tadi ngelilingin itu pada keluar tep. Si yang teriak hamil pun tiba-tiba diem karena melihat fenomena tersebut lumayan terang, dan itu adalah obor-obor yang dipegang oleh orang-orang. Kesana ketemu di satu titik di depan mereka ya, ketemu di jalanan, dan mereka itu baris ke sana. Ngelewatin mereka ke depan dan seolah-olah itu kayak menerangi. Setelah itu ya mereka kan pada bingung semua, ini kok kayak gini. Mereka pada gerumul lagi di situ. Ada satu orang di sana. Mari ikut kami katanya, bilang. Monggo katanya. Ada seorang pemuda itu yang bawa obor tadi itu ngomong seperti itu, dan dari pakaiannya itu bukan orang sekarang gitu. Itu tahun 94 aja ya model pakaiannya kayak gitu. Ini tuh lebih ke belakang lagi, nggak tahu kayak pakaian zaman kerajaan atau apa, tapi dari pakaiannya ya pakaian biasa seperti itu ya. Itu ngomong, mari ikut kami. Nah, ini kan ya udah nggak ada pilihan lagi. Yuk kita jalan. Dan akhirnya apa? Mereka semua warga yang ada di situ tuh kayak seolah-olah, termasuk bapaknya Mbak Rosa juga, seolah-olah kayak mendapatkan semangat baru. Yang tadinya itu udah capek, udah lelah bener-bener ya. Perjalanan yang sangat berat, tapi begitu pasukan tersebut, udah nggak aja pasukan ya, karena ada puluhan bawa obor semuanya. Mereka berjalan berbaris di depan kita dan kami disuruh ngikutin. Itu tuh timbul semangat baru. Karena apa? Jalan saat yang pertama, jalan itu jadi terlihat lebih terang. Semuanya itu jelas, kelihatan gitu ya. Yang kedua, nggak tahu kayak semacam ada aura positif yang tiba-tiba masuk ke jiwa kami. Yuk kita harus jalan. Itu kayak gitu. Tenaga itu jadi lebih seger lagi dari sebelumnya. Mereka pun berjalan ditandu, trap, langkah pun jadi teratur, dan perjalanan tersebut lumayan cukup singkat. Yang perkiraan itu kan sekitar 2 jam, dan ini yang dirasakan oleh bapaknya Mbak Rosa ya. Rasanya perjalanan tersebut itu benar-benar singkat banget, paling sekitar 15 menit katanya. 15 menit itu kita udah sampai di titik bawah sana. Dan selama perjalanan tersebut juga kayak ada semacam keajaiban itu tuh begini. Ada sesuatu yang bagus dilihat dari belakang. Itu kan mereka pada bawa obor, dan seolah-olah kami yang di belakang itu merasakan angin dari depan sana. Kayak kita naik mobil gitu, angin itu dari depan niup obor-obor yang ada di situ. Ini kan obor ngeluarin itu ya, kayak percikan-percikan api gitu, kena angin yang lumayan cukup kencang. Nah, percikannya itu bagus banget kata si bapaknya Mbak Rosa.
terarap kayak gimana ya, narator nggak bisa menggambarkan, tapi itu katanya bagus banget, percikan dari puluhan obor yang ada di depan sana. Nah ini mereka di depan, di beberapa sisi pun, sisi luar itu ada yang kayak mendampingi gitu, tapi nggak terlalu banyak. Yang banyak itu di depan sana. Perjalanan rasanya cepat, sekitar 15 menit mereka itu udah sampai di bawah. Nah saat menjelang sampai ya, ini menjelang sampai. Nah begitu menjelang sampai, itu kayak ada sebuah tikungan, rombongan yang di samping itu pada merapat ke depan. Mereka tuh kayak lebih cepat jalan ke sana, terus hilang, dan hilangnya tuh di situ. Yang tadinya terang itu kembali gelap, akhirnya ya warga nyanterin, "Loh, kita udah sampai sini, kita udah sampai sini." Itu apa ya? Wah, nggak tahu. Dan yang mau melahirkan ibu tadi, itu kayak tenang banget, nggak ada keluhan apapun gitu ya. "Mbak, sampean gimana, Mbak?" "Nggak tahu, perutku enak," katanya begitu. "Waduh, nanti nggak jadi melahirkan gimana, Mbak?" "Jadilah," kata si mbaknya. Akhirnya begitu sampai sana kan udah normal ya, kehidupan normal lagi. Dibawalah ke sana, ke daerah, ke puskesmas terdekat atau apapun itu ya, klinik atau puskesmas, sarana kesehatan. Setelah dibawa ke sana, alhamdulillah dalam hitungan ya cepat lah, kurang lebih sekitar 1 jam, si ibu tadi itu melahirkan, dan melahirkannya itu gampang banget katanya, normal, gampang banget, dan nggak repot lah, intinya kayak gitu ya, nggak ribet atau gimana. Ini bapak-bapak ya rombongan pada nungguin di halaman rumah sakit di situ ya. Ada yang ngerokok, makan-makan di sana, ngobrolin masalah apa sih ya tadi ya, itu penjaga hutan katanya. Itu tuh orang-orang gunung sana. Kita biasanya kalau memang kita lagi kesusahan atau apa, ya mereka turun bantuin kita. Ada salah satu warga yang ngomong seperti itu dengan sok taunya gitu. Bapaknya Mbak Rosa pun ya hanya mengiyakan, karena memang nggak ngerti sama sekali mereka itu siapa, kok tiba-tiba datang, pasukan dari mana, yang bayar siapa, tinggalnya di mana, itu bener-bener nggak tahu. Terus nanti kita pulangnya gimana ini, kita pulangnya gimana? Ya udah nanti dilihat nanti aja. Lah lagian si Sri itu kan juga nggak tahu itu sembuhnya kapan. Iya juga sih ya, iya juga ya. Terus gimana? Ya wis nantilah, nunggu komando katanya, nunggu komando dari suaminya si Mbak Sri itu kan, karena yang nemenin suaminya. Ini warga sisanya itu ada di depan sana. Nah nggak lama setelah itu, sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam, suaminya Mbak Sri itu keluar. Pak, Mas, terima kasih sudah anterin istri saya ke sini, sudah membawa ke sini, dan alhamdulillah semuanya itu lancar. Bayinya sehat, istri saya juga sehat, kata si bapak tadi. Nah, saya ndak tahu bagaimana cara membalas budi, bagaimana cara membayar itu semuanya. "Iya Pak, ndak usah Pak, kami juga senang melakukan hal itu." "Iya bapak-bapak, dan ya saya juga ndak punya apa-apa Pak buat nyobatin bapak gitu ya, buat ini ngasih makanan atau apa gitu." "Udah Pak, ndak usah khawatir, ini kan udah dikasih sama warga." Nah, "Iya Pak, ini oh iya," akhirnya ada satu warga yang nanya, "Oh iya Pak, ini kan udah selesai semua, dan Bapak kan sepertinya masih harus menginap di sini." "Iya betul Pak. Ini kami gimana ya Pak ya enaknya? Apa kami menunggu di sini atau kami pulang dulu aja? Kan biasanya ya 2 atau 3 hari gitu Pak." Kalau itu terserah bapak-bapak aja, saya juga ndak tahu," katanya, "enaknya bagaimana." "Ya sudah kalau kayak gitu, kami pulang dulu aja ya Pak ya." "Kalian pulang dulu ya?" "Iya baik. Ya udah terserah kalian lah." Akhirnya apa, warga pun, "Ya wis kita pulang ya Pak ya, kita pulang." Pamitan dulu sama Bu Sri yang memang sudah bisa ditemui waktu itu. "Mbak Sri, kita pulang dulu ya." "Mas matur nuwun ya Mas, matur nuwun, udah dibantuin, udah ditemenin gitu. Terima kasih." Terus udah Mbak Sri pun ngomong, "Terima kasih juga sama yang di hutan sana," kata Mbak Sri. Iya. Akhirnya udah pulang kan si bapak-bapak ini. "Yuk kita pulang agak cepat yuk," katanya. Iya Mas, yuk Mas." Mereka pun pulang agak cepat. Nah saat pulang agak cepat tersebut, di perjalanan entah kenapa mereka itu tiba-tiba berubah pikiran. Ini bapaknya Mbak Rosa juga nggak terlalu ngerti. "Loh,
Kenapa? Atau berhenti gitu kan. Udah jangan katanya. Kita tunggu Sri sampai beres saja. Kita balik lagi ke sana. Loh, emang kenapa? Yes, nanti bahasnya di sana, nanti bahasnya. Akhirnya balik lagi ke sana ke puskesmas, nemuin sama suaminya lagi menjelaskan begini-begini. Nah, akhirnya kan pada ngobrol di situ. Kalau zaman dulu tahun 94-an, kayak di rumah sakit daerah atau apa gitu. Ini yang namanya penjenguk, pengantar atau apapun itu masih boleh tidur-tiduran di area koridor rumah sakit gitu. Pengunjung itu masih di sana, masih boleh. Bahkan narator juga menyaksikan sendiri di tahun-tahun segitu memang seperti itu. Bahkan orang ngerokok di lingkungan situ pun boleh gitu ya. Yang penting nggak di ruangan. Ini koridor kebuka gitu. Itu masih boleh. Nah, ini akhirnya bapak-bapak pada tiduran di sana. Nah, sebelum tiduran itu ada obrolan. Kenapa kita nggak balik? Kenapa kita balik lagi tadi? Jadi gini, Mas. Saya itu pernah dengar dari kakek saya. Saya itu baru ingat. Jadi kalau misalkan kamu melakukan sesuatu, membawa keluar orang, ya orang itu harus dibawa balik. Terutama saat kamu diantarkan gitu ya. Saat kamu diantarkan, tanda kutip, mungkin yang dimaksud itu tadi ya. Ya, orang tersebut itu harus dibawa balik ke sana. Jangan kamu pulang sendiri gitu. Itu artinya kamu kayak membuang mayat, katanya begitu. Itu nggak baik. Oh, jadi kayak gitu. Alasannya itu ternyata cuma tapi orang-orang dulu tahun 90-an itu masih percaya dengan hal itu. Oh, begitu ya. Iya wis keputusan itu udah diambil, dan lagian mereka yang udah keluar itu, yang keluar dari daerahnya memang udah ada niatan bakal keluar selama beberapa hari. Makanya itu dikasih bekal-bekal dan sebagainya. Bahkan uang pun juga dikasih sama warga yang lain yang memang nggak bisa membantu ikut jalan gitu ya. Nah, akhirnya mereka pun tidur di sana. Keesokan harinya itu belum boleh pulang, si Ibu Sri baru boleh pulang sore hari. Warga pun mikir ya, aduh sore hari, Madi pun di rumah sakit di sana. Aduh sore hari ya, sore hari berarti nanti ketemu malam lagi nih. Sudah ndak apa-apa. Akhirnya udah kan sore hari pulang, Mbak Sri plus bayinya digendong gitu ya. Itu udah dibawa pulang, ditandu lagi menuju ke daerah tersebut. Pertama awalnya bukan langsung ditandu, tapi diantarkan pakai mobil dari rumah sakit, mungkin mobil ambulan gitu ya. Itu sampai titik terakhir di mana kesananya itu udah nggak bisa pakai mobil lagi. Nah, udah disitulah baru ditandu. Ditandu di sana udah kurang lebih sekitar menjelang maghrib, sekitar jam 5 sore. Bapak-bapak hati-hati ya, gitu kata petugas rumah sakit. Akhirnya petugas rumah sakit pun pulang. Ini ditandu lagi ke sana. Mulai bergantian, dan kali ini tuh suasananya tuh menyenangkan gitu. Dan lagi-lagi mereka pun istirahat beberapa kali gitu ya. Dan lagi-lagi mereka itu melihat cahaya itu. Dan ini masih lumayan cukup sore, sekitar jam 7:30. Proses nanjak ke sana, apalagi bawa bayi, itu pun nggak bisa cepat, jadi pelan. Ini dari samping itu terang lagi, dan kayak gitu diantarkan dengan barisan itu, semua terdiam, semua nggak ada yang banyak omong, nggak ada yang itu ya. Awalnya cuman begitu doang, tapi pada akhirnya saat rombongan tersebut itu datang, semua warga itu pada diam, gak bersuara sedikit pun. Bahkan bayinya selama beberapa menit tersebut, kurang lebih sekitar 15 menit, diantarkan oleh rombongan dengan obor tadi. Benar-benar diem, gak ada yang namanya nangis. Padahal waktu itu kondisinya itu lagi bangun, dan si bayi itu matanya tuh melek. Terbangun dia ya, nggak tidur ya, merem-melek seperti itu, tapi nggak nangis sama sekali. Bener-bener hening. Orang itu pada mendengar langkah kakinya sendiri, prak 15 menit mereka tuh tiba di satu daerah yang benar-benar udah deket sama kampung. Dan ini orang-orang rombongan tadi itu tiba-tiba cepet terus belok masuk nggak tahu kemana gitu, yang nggak ada jalan di situ, hilang, tiba-tiba gelap semuanya. Langsung kan akhirnya warga tuh lari, udah deket, yuk cepetin. Akhirnya, nah
akhirnya sampailah gitu, sampai di kampung tersebut dalam kurun waktu yang lumayan cukup cepat. Begitu sampai di sana, ya alhamdulillah udah lahiran dengan selamat dan sebagainya, dibawa masuk ke rumah, warga pun berkumpul lagi. Nah, cerita itu jadi perbincangan. Karena apa? Ya tentu saja biasanya kan misalkan ada pengalaman yang melihat satu orang begitu, itu bisa jadi viral gitu pada masanya. Ini yang ngalamin berapa belas orang itu, 12 orang mengalami itu semua. Ya tambah inilah, gimana ceritanya, ini ada begini, ada nyebutnya penjaga hutan lah atau apa gitu, ada nyebutnya orang gunung lah dan sebagainya, itu nganterin kami. Di saat kondisi kami itu lagi kesusahan, kami lagi ya sebegitulah, lagi capek, bingung juga ini gimana, kami dianterin sama mereka. Dan tahu ndak, rasa-rasanya jalan itu lebih cepat dari biasanya. Kalau harusnya kan nyampainya sekian jam, ini tuh perjalanan kami ya kayaknya kayak lebih cepat 2 jam ya. Iya bener mas. Itu bentuknya kayak gimana mas orang-orangnya? Orang-orangnya biasa, laki-laki semua katanya. Laki-laki semua, pakai bajunya baju-baju lama kayak orang Jawa kayak gitu ya. Masih muda-muda, mungkin ya paling tuanya usia 30 tahun kali paling. Sisanya itu masih muda-muda. Pada bawa obor semua dari bambu. Kayak gitu berbaris, jumlahnya ada berapa mas? Enggak tahu deh, mungkin ada 60, 70 atau berapa banyak mas. Panjang di depan itu. Kami kalau misal di atas aja ngoler-ngoler begini, itu kelihatan mereka tuh berbaris dua-dua. Dan ya seperti itulah. Oh iya, satu lagi. Tadi lupa disebutkan. Selama berada di belakang rombongan tersebut, mereka itu mencium bau wangi bunga. Tapi nggak tahu, bapaknya Mbak Rosa itu nggak tahu itu wangi bunga apa. Tapi yang jelas bukan melati, bukan mawar, bukan wangi-wangi yang umum seperti itu ya. Itu baunya itu enak, katanya wangi banget. Sepanjang perjalanan itu mencium bau-bau mereka itu kayak gitu. Baunya wangi, udara juga yang tadinya lumayan misal gerah, berkeringat gitu ya, itu jadi adem, pokoknya enak banget lah di belakang mereka. Dan ya alhamdulillahnya kami bisa pulang dengan selamat. Plus Mbak Sri itu juga katanya melahirkannya itu cepet banget. Di sini tuh kan susah gitu ya, apa ya istilahnya tuh kayak sungsang gitu. Sungsang mau diputer, mau dibalikin itu susah. Dukun bayinya itu kerepotan, nggak bisa, makanya itu kan bikin lama. Dan begitu di sana sampai di rumah sakit, Mbak Sri itu jadi normal, bayinya itu udah siap, udah ready, siap nyeprot gitu aja. Dan ya alhamdulillah semuanya itu dimudahkan. Kata bapaknya Mbak Rosa, ini pengalaman seumur hidup ya, sekali-kalinya mengalami hal tersebut. Sampai sekarang sering keluar daerah gitu ya, malam-malam itu nggak mengalami apapun. Bahkan ada yang mau melahirkan lagi waktu itu, setahun kemudian nggak ketemu dengan siapapun. Ya jalan bener-bener jalan sendiri, lumayan cukup berat. Memang waktu itu kondisinya nggak seberat Mbak Sri sih, tapi ya pengalamannya juga beda. Nggak ada pengalaman yang terulang lagi. Ada yang coba ngaku-ngaku katanya, tapi ya akhirnya kebongkar. Bohong, nggak ada apa-apa kok selama perjalanan itu, katanya begitu. Jadi pengalaman Bapak Mbak Rosa itu benar-benar kayak satu-satunya atau sekali-kalinya di seumur hidup bapaknya Mbak Rosa. Udah itu aja. Terima kasih Mbak Rosa di Banjarnegara sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya biji juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.